Ibda Arsyad orang pertama ke rumah Sambo tak profesional olah TKP kasus Yosua. Polri mengungkap Ibda Arsyad Daifa Gunawan sebagai orang pertama datang ke TKP kasus pembunuhan Yosua, namun tidak profesional menjalankan tugasnya. Kini mantan Kasubnit I Unit I Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan itu akan menjalani sidang kode etik pada Senin, 26 September 2022. Dia tidak profesional di TKP. Dia yang mendatangi TKP pertama kali itu, kata Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi dilansir dari Detik News, Sabtu, 17 September 2022. Sedianya sidang etik itu digelar Jumat 16 September kemarin namun ditunda karena saksi kunci Kombes Arif Rahman Arifin, ARA, sakit. Oleh sebab itu Komisi Kode Etik meminta saksi lainnya dihadirkan, yakni AKBP RS dan Kompol AS sebelumnya. Telah dihadirkan saksi lain yakni AKBP ARA, AKP RS, Kompol Insinyur, dan Bribtu RRM. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada Senin, 26 September 2022, pukul 10 WIB, alasannya saksi kunci atas nama AKBP ARA tidak hadir karena sakit, kata juru bicara Divhumas Polri Kombes Ade Yaya Suryana kepada wartawan, Jumat 16 September lalu. Sebelumnya, sidang etik sempat digelar pada Kamis 15 September lalu, yang berlangsung selama kurang lebih 8 jam. Ibda Arsyad diputuskan dimutasi ke Yanma Polri sesuai surat telegram nomor ST17518-Cap 2022. Ibda Arsyad dijatuhi pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Yungto pasal 5 ayat 1 huruf C pasal 10 ayat 1 huruf D dan pasal 10 ayat 2 huruf H Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. 9 polisi dipecat tidak hormat terkait kasus Sambo. Sebelumnya Polri telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, kepada 5 anggotanya. Sanksi diberikan terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, Joshua. Jaksa mulai teliti berkas Ferdi Sambo CS di kasus pembunuhan Yosua. Diketahui kasus pembunuhan Yosua didalangi ex-Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo. Sambo diduga menyusun pembunuhan berencana terhadap Brigadir J hingga merekayasa kasus tersebut hingga melibatkan oknum-oknum polisi. Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Selain Ferdi Sambo, 4 orang lain ditetapkan sebagai tersangka, yakni Barada Richard Eliezer atau Barada E, Bribka Riki, Putri Chandrawati, dan Kuat Maruf. Kelima tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan Yungto pasal 55 Yungto 56 KUHP. Mereka terancam hukuman mati. Baca juga. Saksi kunci sakit, sidang etik Ibda Arsyad di kasus Sambo ditunda. Tidak hanya itu, sebanyak 4 polisi juga diduga terlibat kasus yang didalangi Sambo itu. 4 polisi dijerat kasus obstruction of justice atau upaya menghalang-halangi proses hukum dan turut dijatuhi sanksi PTDH. Sebelumnya, Sambo telah menjalani sidang etik dan dijatuhi sanksi etik dengan diberhentikan secara tidak hormat, namun dia menyatakan banding. Dalam kasus obstruction of justice ini Sambo ditetapkan sebagai tersangka utama. Sementara 4 polisi lain yang dijatuhi sanksi PDTH yakni Kompol Cak Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, Kombes Agus Nurpatria, dan AKBP Jerry Raymond Siagian.